Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Michael Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Baik, pada kesempatan kali ini sengaja saya ingin membagikan beberapa kumpulan video perdebatan antara Rocky Gerung melawan Ngabalin. Kenapa? Karena perdebatan mereka saya anggap sangat seru dan ada lucu-lucunya. Apalagi ketika Ngabalin ngegas, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama. Check it out. Apa nggak cukup kecerdasan Ngabalin sehingga mesti pakai influencer? Kan mesti beliau tersinggung dong. Kan tiap hari dia... Enggak. Oke, kalau nggak tersinggung lebih bagus itu. Apa nggak cukup KSP, satu panel KSP setiap hari ada di media massa itu? Kenapa mesti pakai influencer? Apa nggak cukup presiden setiap kali mesti datang dengan pidato, teleprompter, dengan narasi yang sekarang makin bagus, tetapi mesti pakai influencer? Kerangka berpikir dan terminologi yang dipakai Rocky itu tidak sejalan antara fakta dan apa yang beliau. Umpama begini. Faktanya gimana, Bang Ngabalin? Umpama kalau Rocky mengatakan fakta, maka dia harus bisa menunjukkan sebuah terminologi penelitian seperti yang dilakukan oleh ICW. Karena terkait dengan fakta, tadi ada kata-kata ketidakberesan atau ketidakkeberhasilannya, maka dipakai influencer. Atau tadi ada juga menggunakan bahwa ketidakpercayaan publik. Yang saya bilang tidak sejalan dengan terminologi yang dipakai itu adalah terkait dengan program pemerintah diluncurkan kepada masyarakat. Tidak semua orang masyarakat itu pintar seperti Rocky, tidak. Karena itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Siapa yang menjelaskan? Saya menyebutkan opinion leader, saya menyebutkan pemuka masyarakat, influencer termasuknya. Di mana hubungannya? Itu sebelum yang saya mengatakan bahwa sebelum paket itu diluncurkan, apa setelah evaluasi paket itu gagal, oke, ditempel pakai influencer. Itu yang saya mau tahu. Itu yang tadi saya bilang. Itu mana duluan, Bang? Kita usaha dulu dari pemerintah untuk sosialisasi program, gagal, makanya tadi saya bilang, kalau Rocky mengatakan bahwa fakta dan publik tidak percaya atas ketidakberesannya, apa yang dipakai? Karena ini publik lagi nonton, masyarakat lagi nonton. Pernyataan Rocky dan pernyataan saya dan kita semua ini adalah memberikan pembelajaran kepada publik. Publik butuh tahu, Bang. Nah, di sini makanya saya bilang, kalau dia menggunakan kata publik, maka ada referensi apa yang dipakai. Jangan hanya ngerocok ke sana kemari. Itu akan bisa menyebarkan fitnah dan tidak mendidik publik. Kan Rocky suka begitu kalimatnya. Waduh, Bang maka dia Rocky harus dibantah. Karena kalau tidak dibantah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan ini bisa merusak publik. Oke, saya bantah sekarang. Gitu Ya. loh. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang, interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh, kau ada di kota Makassar tempatku. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Artinya, Enggak, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Anda maksudkan rakyat yang mana? ini hasil dari apa? Terus Yud Tema menemukan, hari ini mana seperti rakyat apa? menemukan? Di mana surveimu sebagai seorang intelektual? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. Oke, saya Jangan sebutkan begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya, Pak. Saya ngerti itu Asik, pilihan katamu. Kalau mau jadi Dokter. pesan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat Daerah nih, intelektual, bos. tapi pilihan katanya Gondol. semua adalah menyebarkan kebencian.
Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Juga sekolahan ini, orang sekolah, dokter saya Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Jangan panik. Oke, Pak Dokter. Ngabalin. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter? Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Boleh. Sekarang saya giliran lanjut, Anda. 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Selaku tenaga ahli atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Bang Ngabalin jangan langsung ngegas, kita tuntaskan dulu Bang Rocky. Silakan. Silakan Bang Rocky dilanjutkan, Gerung, Bang Rocky. Ya, saya hanya menanggapi orang, nggak menanggapi barang ya. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty itu? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini Jadi- sama gua. Nanti bantah habis-habisan Bang Ngabalin. Sabar Bang, nanti bantah habis-habisan Tolong Bang kasih ya. saya waktu. Semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makanya saya minta kasih waktu saya Andro. Siap. Supaya TV One adil gitu. Kita loh. dengarkan sampai Sabar, utuh dulu Bang. Bang. Oke. Bang Bang Rocky. Mahfud tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Bapak terlalu tinggi, saya aja Nanti cukup. dulu, Bang Ngabalin siap Nanti pasang dulu. badan ini kayak demi Pak Mahfud ya. Oke. Bang Rocky ayo Bang, ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, atau saya langsung ikat tali argumen, sepatu Bang? saya dulu nih. Supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror. Hey. Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati Bung. Ini bukan one pride Bang. Makanya jangan Ini kasih arena lari-lari dialog. sepatu. Gak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Bang Rocky dituntaskan. Bulan Januari lalu, Pak Jokowi bilang begini. Kita harus bersyukur karena Indonesia tidak masuk dalam resesi seks. Artinya, hasrat bercinta masih ada. Di tahun 2022, ada 2 juta perkawinan. Jokowi yang ngomong di acara BKKBN. Ada 4,5 juta kehamilan itu. Tadi pagi saya baca data, ada 1 juta pengangguran, 1 juta PHK di Indonesia. Kontradiksinya langsung terlihat bahwa bonus demografi tidak akan terjadi karena PHK tadi pagi itu 1 juta tuh. Jadi saya mau terangkan itu sebagai logik saja. Keserahan keluarga malam ini akan dibatalkan oleh fakta ada 1 juta PHK. Itu yang saya maksud, saya hanya kasih kritik kebijakan. Jadi omong kosong yang disebut bonus demografi, kalau 1 juta PHK itu disebabkan oleh kebijakan yang keliru tuh. Pikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengeritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data Bang, 1 juta PHK kata Bang Iya, Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Makanya saya bilang hebat Bang ini Ngabalin kawan, itu loh. sampai berdiri-berdiri nih kayak semangat banget Bang. Biar Tolong, dia katanya lihat ini saya udah punya sampai- sorban. Boleh Biar maju dia lihat aja, saya punya Bang sorban, Ngabalin? gitu loh. Boleh Bang Ngabalin. Kalau Kita misalnya selesaikan udah di sampai sini ya, Bang berdiri-berdiri Ngabalin ya. Udah Sambil goyang Bang. Jangan Bro. biarkan Bang Ngabalin Silakan. nyanyi sendirian, Bang Rocky. Jemput Bang, Saya jemput Bang, nggak jemput Bang. nyanyi. Jemput. Malah duduk berdua ya. Silakan Bang. Saya nggak nyanyi. Bang Oke. Rocky ayolah Langsung Bang. diselesaikan. Bang Ngabalin udah sampai jemput itu Bang. Ya, seperti itulah perdebatan antara Rocky Gerung dengan Ngabalin. Saya dokter. Ya, Ngabalin itu kalau lagi emosi agak lucu guys ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.